Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Q sekalian? Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya, dan selalu dimudahkan segala urusan-urusannya. Di segmen cerita misteri kali ini, saya akan membagikan sebuah cerita yang berdasarkan kisah nyata teman saya, yaitu Kang Nana. Tak berlama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada ayah yang sudah berkenan untuk membagikan kisah hidup saya ini di dalam channelnya. Kisah ini bersumber dari kedua orang tua, saudara, dan orang-orang terdekat saya. Ada beberapa nama yang sudah saya samarkan. Untuk tempat dan waktu kejadiannya itu nyata. Tapi tanpa ada niat untuk mendiskreditkan secara negatif suatu suku ataupun daerah tersebut. Karena kisah ini lumayan panjang, jadi akan saya bagi beberapa part berdasarkan waktu kejadiannya. Jakarta, awal tahun 1980, di teras sebuah rumah berlantai 2 yang sederhana. Di bilangan Sumur Batu, Jakarta Pusat. Senja itu, tampak seorang ibu sedang mengelus-elus perutnya yang sudah hamil tua, dan suami yang setia menemani di sisinya. Mudah-mudahan kali ini anak kita laki-laki ya, Bah, ujar si ibu. Amin. Ya, Abah juga berharap seperti itu. Tapi yang terpenting, Ambu bisa melahirkan dengan selamat dan si jabang bayi sehat tanpa kekurangan suatu apapun, timpal si ayah. Ya, doa dan harapan kedua orang tua itu yang menginginkan hadirnya seorang putra. Memang di masa itu memiliki keturunan laki-laki seakan menjadi satu keharusan. Dengan alasan sebagai penerus nama keluarga lah, pelindung yang akan mengangkat martabat orang tua dan saudaranya lah, dan masih banyak alasan yang lainnya. Sebenarnya mereka telah memiliki 3 putri yang cantik, yang saat itu sedang bermain congklak tak jauh dari kedua orang tua itu. Meskipun keluarga sederhana itu sudah memiliki rumah di Jakarta, sebenarnya mereka adalah perantau dari daerah yang saat ini sudah menjadi provinsi itu memang cukup terkenal karena kemistisannya. Banten, ya, satu daerah yang pada saat itu lebih dikenal halayak umum dengan nama Kulon karena letaknya yang berada di barat ibu kota. Kemistisannya mencakup berbagai hal, dari yang hitam, yang putih, dari ilmu bela diri, ilmu kebal, ilmu pengasihan, ilmu halimunan yang bisa membuat seseorang menghilang, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Serta tidak lupa tempat-tempat yang kental dengan aroma mistis seperti perkampungan makhluk gaib, tempat-tempat penziarahan yang insya Allah akan saya ceritakan di tulisan lainnya. Kembali ke cerita. Detik berganti menit, menit berganti jam, jam pun berganti hari, dan hari itu pun tiba. Hari di mana si ibu mulai merasa nyeri. Nyeri yang dirasakan selepas Isya itu pun perlahan menghebat. Aduh, Abah, sepertinya sudah waktunya.
Rintihnya terbata-bata seraya menahan nyeri kepada si ayah. Dengan sigap dan diiringi perasaan khawatir, si ayah pun perlahan-lahan berusaha memapah si ibu. "Masih bisa berjalan kan, Bu?" tanyanya untuk memastikan bahwa istrinya masih bisa berjalan menuju rumah bidan yang tak jauh dari rumahnya. Istrinya hanya mengangguk sambil menggigit bibirnya sendiri untuk menahan rasa sakitnya. Tak berapa lama, sampailah mereka. "Assalamualaikum, assalamualaikum, Bu Bidan, Bu Bidan." Dengan nada panik si ayah mengetuk pintu rumah bidan itu. "Waalaikumsalam." Terdengar jawaban dari dalam rumah seraya terbukanya pintu. Ada perlu? Belum sempat menyelesaikan pertanyaannya, bidan yang membukakan pintu itu pun terkejut melihat kondisi si ibu. Cepat-cepat dia mempersilahkan masuk keduanya. "Ayo Pak, langsung dibawa ke ruang bersalin saja." Serayanya menuntun keduanya dan membantu si ayah untuk membaringkan istrinya di ranjang bersalin. "Silakan tunggu di ruang sebelah ya Pak, saya mau memeriksa ibu dulu," ujar bidan kepada si ayah yang masih tertegun memperhatikan kondisi istrinya yang masih merintih. "Oh, oh, oh, oh iya Bu," jawabnya tergagap seakan baru tersadar. Lalu ia pun menuju ke ruang sebelah yang memang disediakan sebagai ruang tunggu. Di ruangan itu, dengan harap cemas dia berjalan mondar-mandir, seraya memanjatkan doa di dalam hati untuk keselamatan istri dan jabang bayinya. "Tenang Pak, insya Allah kami akan menangani ibu dengan sebaik-baiknya," ujar seorang wanita yang keluar dari ruang persalinan seraya menghampiri si ayah. Di tengah kesibukannya membantu Bubi dan menangani proses persalinan, dia mencoba menenangkan si ayah. Iya sus, terima kasih," jawab ayah dengan wajah khawatirnya. Masih terdengar suara rintihan dari ruang sebelah. Sesaat kemudian keluarlah Bu Bidan dari ruangan itu. "Mohon maaf Pak, sepertinya proses persalinan ibu akan memakan waktu agak lama karena ada sedikit kendala," ujarnya kepada si ayah. "Tapi insya Allah akan saya usahakan kelahirannya melalui proses normal," imbuhnya lagi. Iya Bu, tolong diusahakan sebaik mungkin ya Bu," jawab si ayah. Saat itu juga dia teringat ketiga putrinya dan bekal persalinan yang tertinggal di rumah. "Oh iya Bu, saya boleh pamit sebentar untuk mengambil bekal persalinan dan melihat kondisi ketiga putri saya dulu?" "Oh, silahkan Pak," jawab bidan itu. Dengan sedikit tergesa-gesa, ayah pun kembali ke rumahnya. "Assalamualaikum," salamnya setelah tiba di rumah. "Waalaikumsalam," terdengar jawaban dari balik pintu, dan pintu itu pun terbuka. Yang ternyata itu adalah putri sulungnya. "Bagaimana kondisi emak, Abah?" tanyanya. "Emak sudah ditangani Bu Bidan. Abah mau mengambil bekal persalinan yang sudah emak siapkan. Dan kamu tolong jaga adik-adikmu, sebab kemungkinan besar emak akan melahirkan malam ini. Nggak apa-apa kan Abah tinggal dulu?" jelas dan tanya ayah ke putri sulungnya. "Iya Bah, nggak apa-apa. Semoga emak dan adik baik-baik saja ya Bah,"
Jawabnya, "Iya, Ti. Terus doakan yang terbaik untuk emak dan adik kamu ya," ujar ayah sambil mengusap sayang kepala putri sulungnya. "Abah berangkat ke rumah Bu Bidan sekarang ya," yang dibalas oleh putri sulungnya dengan anggukan dan ciuman di tangan ayahnya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ayah pun beranjak pergi sambil membawa bekal persalinan untuk istri dan jabang bayinya. Tibanya di rumah bidan, dia langsung menuju ruang tunggu. Masih terdengar suara bidan sedang menangani istrinya yang juga masih merintih kesakitan. Walaupun rintihannya tidak sekeras saat tiba pertama kali tadi. 1 jam, 2 jam berlalu. Namun belum juga ada tanda-tanda kelahirannya. Karena rasa lelah dan jenuh menunggu, tanpa disadarinya dia pun tertidur di bangku panjang ruang tunggu itu. Dalam tidur yang masih dihantui rasa cemas dan khawatir itu, tiba-tiba dia terhenyak. Seakan ada yang menariknya. Perlahan dia membuka matanya. Gelap, hening. Namun dengan berusaha tetap tenang, dia mencoba memahami di mana dia berada sekarang. Beberapa saat kemudian terdengar suara berat namun berwibawa. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Anda siapa? Dan apa maksud Anda membawa saya ke sini?" jawab dan tanya si ayah kepada suara yang tak berwujud itu, dengan tetap berusaha tenang dan waspada, karena dia sudah menyadari bahwa dia ada di alam lain. Memang, untuk kejadian mistis bukanlah hal baru untuk si ayah. Kalau boleh dikatakan, ayah ini termasuk pelaku spiritual yang sudah terbiasa mengalami hal aneh dan beraroma mistis. "Kamu tidak perlu tahu siapa saya dan di mana kamu berada saat ini. Yang perlu kamu ketahui, insya Allah istrimu akan baik-baik saja, serta putramu akan selamat. Dan saat putramu telah lahir, berikan ia nama Maulana." Belum sempat si ayah bertanya lebih jauh, tiba-tiba dia merasakan seakan tubuhnya ditarik oleh kekuatan sangat besar dan membawanya menjauh dari tempat gelap itu. Kemudian terhenyak. Si ayah pun terbangun dari tidur dan mimpinya. Dengan peluh membasahi tubuh dan nafas tersengal seakan telah menempuh perjalanan jauh. Dalam kesadaran yang belum pulih benar, dia berusaha menenangkan pikirannya seraya menatap ke arah ruang persalinan yang masih tertutup. Lalu melihat jam di tangannya. "Hah? Sudah jam 2. Perasaan baru tertidur beberapa saat," gumamnya dengan sedikit keheranan. Beberapa saat kemudian, terdengar lagi suara istrinya yang mengerang dari ruang persalinan. Terdengar pula suara Bu Bidan yang ternyata menunggu istrinya di ruangan itu. Ya Bu, terus, tarik nafas dalam-dalam, lalu menghejam dengan kuat ya, kita lakukan lagi." Beberapa perkataan bidan kepada istrinya yang terdengar jelas oleh si ayah, dan tanpa disadari, si ayah pun ikut menahan nafas seperti yang dilakukan istrinya. Tegang, si ayah menunggu. Dan akhirnya terdengar suara tangisan bayi
yang seakan memberikan tanda kehidupan baru di dunia. Beberapa menit berlalu. Keluarlah Bu Bidan dari ruang persalinan itu, seraya menghampiri si ayah, yang saat itu pula beranjak bangkit dari duduknya yang sedari tadi memang sudah tidak terasa nyaman. Alhamdulillah Pak, putra Bapak lahir dengan selamat, tanpa kurang suatu apapun. Bagaimana dengan istri saya, Bu? Tanya si ayah setelah ikut mengucap syukur. Ibu juga selamat dan masih dalam perawatan suster saya, imbuh bidan itu. Serasa terlepas semua beban berat yang menggelayuti tubuh dan pikirannya sedari tadi malam. Si ayah pun tersungkur bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengabulkan doa dan harapannya. Segera dia bangkit kembali. Oh iya Bu, sebentar. Tahan si ayah yang melihat bidan hendak beranjak. Tadi kata ibu putra saya. Jadi, ya benar Pak, anak Bapak laki-laki, jelas bidan itu. Tunggu sebentar ya Pak, saya mau menyiapkan berkas untuk anak dan istri Bapak dulu ya. Imbuhnya seraya berlalu menuju ruang lain dan meninggalkan si ayah yang masih berdiri tertegun, namun dengan ekspresi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Apakah mimpiku beberapa saat lalu batinnya tak selesai? Ah, sepertinya iya. Lanjutnya seakan menepis keraguan. Ya, benar. Sebab suara itu mengatakan, saat putramu telah lahir, berikan ia nama Maulana. Ya, Maulana. Dan itulah aku yang terlahir di waktu dini hari menjelang subuh, dan diiringi kejadian mistis yang dialami ayahku. Terima kasih kepada Kang Nana yang sudah mau membagikan ceritanya. Terima kasih pula untuk atensi dan bagi yang sudah mendukung channel ini. Dan untuk yang belum, jangan lupa padamkan si merah dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode-episode berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.